Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang hadir, dan bagi jemaat tamu simpatisan yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini, kami mengucapkan selamat datang. Jika membutuhkan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi majelis jemaat atau sekretariat pada setiap hari jam kerja Selasa sampai Sabtu pukul 9 sampai 16. Ibadah Minggu 27 Juni 2020 dilayani oleh Vikaris Theodorus Calvin SSI melalui media online. Pemberitahuan, persembahan bulanan dan persembahan minggu harap ditransfer. Kemudian informasi Majelis Jemaat GKP Tanah Tinggi. GKP Betania Tanah Tinggi masih mengikuti PSBB masa transisi new normal ini dan menunggu fase pertama tanggal 5 sampai 28 Juni 2020. Apa hasilnya dari evaluasi pemerintah? Selama bulan Juni ini, Penatua mempersiapkan segala sesuatunya sehubungan rencana ibadah. Apabila kondisi membaik, maka ibadah akan kita mulai pada minggu kedua bulan Juli, yaitu pada tanggal 12 Juli 2020. Dan pada saat itu akan dilakukan peneguhan Penatua dan PPJ yang baru, dan tetap mengikuti standar protokol kesehatan untuk COVID-19. Sedangkan ketetapan Majelis Jemaat untuk kegiatan ibadah gereja adalah sebagai berikut. Ibadah di gereja diberlakukan sesudah evaluasi tahap pertama. Ibadah pertama dikhususkan peneguhan penatua yang terpilih berikut PPJ. Peserta ibadah wajib memakai masker, misil, serta membawa sanitizer. Tidak ada salam pastori, yaitu bersalaman dengan pendeta dan penatua. Usia peserta ibadah dibatasi maksimum 60 tahun dan minimum 17 tahun. Hindari temu kangen, berjabatan tangan, dan jaga jarak. Cuci tangan sebelum dan sesudah ibadah pada tempat yang telah disediakan. Kemudian sebelum masuk gereja diukur suhu tubuh di pintu masuk. Jemaat yang berulang tahun tanggal 22 Juni sampai 28 Juni 2020. Yang pertama Bapak Dia Setia Eka Permana, Bapak Marendra EN Eko Prabowo, Ibu Sukanti Handayani, Ibu Maria Kristina, Ibu Sriyanti, dan Ibu Lady Vika Matulesi. Sedangkan jemaat yang berulang tahun pernikahan, keluarga Ade Christian Mandoya dan Wahyuni Boru Saragi. Doa syafaat, warga jemaat dimohon agar memberikan dukungan doa bagi jemaat yang sakit atau dalam pemulihan, yaitu Ibu Nyi Rosita, Ibu Hira Sabarti Aceh, Ibu Farida Baidan. Wabah corona di Indonesia dan dunia agar kiranya segera berlalu. Pengembangan pelayanan di tahun 2020, keluarga yang merindukan memiliki anak, para orang tua yang sudah lanjut usia dan jemaat yang berbeban berat, bangsa dan negara, anak-anak yang studi atau bekerja di dalam atau di luar negeri, keluarga yang merindukan memiliki rumah dan anak, mereka yang merindukan untuk memiliki pasangan hidup. Kemudian keluarga yang didoakan secara khusus pada minggu ini adalah keluarga Jonathan Rayendra Lemena dan keluarga Galuh Joko Pamungkas. Informasi kas GKP Tanah Tinggi periode 14 Juli 2020. Saat ini saldo sebesar 34.326.658. Persembahan bulanan GKP Tanah Tinggi per bulan Juni 2020 sebesar 14.550.000. Sekian Wata Jemaat. Kasihi kau dengan kasih Tuhan.
Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Matius 10 ayat 42 yang berkata, "Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya." Demikianlah nas pembimbing kita pada hari Minggu ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersatu di dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pekan baru yang Engkau berikan serta penyertaan-Mu sepekan belakangan yang sudah kami lalui. Kami bersyukur Engkau masih menyertai kami meski banyak dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Kiranya kasih-Mu yang setia mau memberikan pengampunan atas segala dosa yang telah kami perbuat, sehingga kami dapat menapaki sepekan ke depan hanya oleh kasih karunia-Mu. Dan ya Tuhan, kiranya ibadah ini juga dapat berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan layakkanlah kami untuk menghadap tahta-Mu yang kudus. Dan seluruh doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Manislah gema Injili, firman kehidupan, damai ampunan diberinya, firman kehidupan, Yesus Juru Selamat, sumber segala rahmat, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan bersatu di dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang lagi ke hadirat-Mu untuk memohon bimbingan-Mu, agar kami dapat mengerti setiap firman yang akan Engkau ajarkan pada kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus mau menuntun kami agar kami dapat mengerti serta menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar apa yang keluar mulut
dari mulut hamba-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan mempersiapkan Alkitab kita dari Matius 10 ayat 34 hingga ke 42. Matius 10 ayat 34 hingga ke 42. Di bawah judul Yesus membawa pemisahan, bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah pembacaan kita pada hari Minggu ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih. Bertemu lagi kita pada hari ini dalam ibadah. Dan kali ini saya akan mencoba mengawalinya dengan sebuah refleksi singkat. Bagi kita yang sudah bekerja ataupun yang sedang bekerja di sebuah perusahaan, kontrak akan menjadi sebuah acuan bagi kita ketika kita akan menuntut hak kita sebagai pegawai. Dan kontrak juga merupakan sarana bagi perusahaan untuk menuntut pegawainya sesuai dengan perjanjian. Dan kontrak itu menjadi perjanjian antara pegawai dan kantor untuk dapat membuat sebuah sinergi yang nantinya bisa membuat kedua belah pihak bisa maju bersama. Namun pertanyaannya yang terkadang sering dilupakan oleh orang, seberapa telitikah kita ketika ditawari sebuah kontrak kerja? Ada beberapa faktor yang membuat orang tidak membaca ulang ketika ditawarkan kontrak dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, biasanya karena orang itu sudah terlalu senang karena sudah mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, biasanya orang itu sudah senang karena gaji yang ditawarkan
sudah besar dan sesuai keinginannya. Dan yang ketiga, biasanya orang itu sudah percaya dengan perusahaan atau dengan orang yang mewawancarainya atau yang memberikan kontrak. Hasilnya ketika kita tidak teliti, biasanya si karyawan akan marah-marah ketika apa yang diekspektasikannya tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan dan apa yang diberikan juga oleh perusahaan. Sehingga tidak ada sinergi di dalamnya dan yang ada tidak saling mendukung. Dan justru mereka malah saling menyalahkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan kita pada hari ini bisa dibilang sebuah kelanjutan dari apa yang menjadi konsekuensi ketika kita hendak mengikuti Yesus. Ketika kita ingat minggu lalu pada bacaan kita yang sebelumnya, Yesus memanggil ke-12 muridnya untuk mempersiapkan mereka untuk dapat menjadi penerus. Mereka dipanggil agar bisa membuat karya dan pelayanan yang Yesus lakukan tetap berjalan, tetap dirasakan di dunia ini. Dan kali ini Yesus mencoba mengingatkan konsekuensi dari mengikutnya. Orang banyak yang mengikutnya mulai berpikir bahwa mengikut Yesus akan penuh dengan hal-hal yang sangat menyenangkan. Mereka akan berpikir banyak hal-hal ajaib, hal-hal besar yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Dan ketika mereka mengikut Yesus, Yesus akan memberikannya kepada mereka. Mereka banyak melihat bagian enaknya tanpa mereka mau melihat sisi buruknya. Yesus mencoba menegaskan ketika mengikutinya, memang murid-murid akan diberikan berbagai macam kuasa. Seperti yang kita baca dalam minggu lalu. Namun sekarang Yesus mengingatkan ada sebuah harga, dalam tanda kutip ya, harga yang harus dibayar ketika kita hendak mengikuti Yesus. Yesus mengawalinya dengan mengatakan bahwa justru Dia datang bukan membawa damai, tetapi membawa pedang. Hal ini jelas kalau kita perhatikan sangat kontradiktif dan bertolak belakang dengan apa yang dikatakan. Namun pedang yang Yesus maksud kali ini adalah bukan berarti sebuah kekerasan, bukan berarti sebuah pertumpahan darah. Namun jika kita ingat, pedang biasanya melambangkan untuk pengambilan keputusan, untuk memutuskan mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga dengan kata lain, Yesus datang untuk menghakimi yang baik, yang benar, dan yang salah. Lalu jika kita lihat dari ayat 37 hingga ke 39, ketika Yesus mengajari untuk mengasihi orang tua, dan biasanya Yesus mengatakan kasihilah orang tuamu dan segala macamnya. Namun sekarang diajarkan untuk tidak mengasihinya. Mungkin kita sedikit bingung. Tapi kalau kita perhatikan dari konteks ayat sebelumnya, Yesus mau mengatakan jika kamu mau mengikut aku, kamu harus penuh dengan totalitas. Jika Yesus mengatakan aku datang membawa pedang, hal itu berarti ketika kita mengikuti Yesus, hal yang baik harus kita beritakan, hal yang salah harus kita beritakan juga. Dan menegur yang salah maksudnya. Dan ini adalah totalitas mengikuti Yesus. Dan terkadang dalam sebuah perjalanan
Seringkali di Indonesia ketika menggunakan kata saudara atau keluarga, biasanya itu digunakan untuk menutupi kesalahan. Dan Yesus mulai melihat pada masa itu juga akan menjadi sebuah kendala. Dan bukannya saling mendukung ketika mengikuti Yesus untuk memberitakan yang benar dan yang salah, tapi itu justru akan menjadi penghalang. Karena udah tahu keluarganya salah tapi kita tutup-tutupi. Dan di sini Yesus mau mengatakan, kalau kamu mau mengikut aku, salah katakan salah, benar katakan benar. Dan jangan karena keluarga, dan jangan karena saudara, dan jangan karena aku mengasihi kamu, kita menutupi hal yang salah tersebut. Dan selanjutnya, Yesus melanjutkan konsekuensi dari mengikutnya, yaitu ketika kita siap untuk mengikutnya, berarti bukan hanya kita sebagai pribadi, tetapi juga keluarga kita yang harus siap mendukung. Kita baca dari ayat 40, bahkan dari 39 sampai 42, secara tidak langsung Yesus mau mengatakan bahwa ketika kamu mengikut aku, bukan hanya aku, tapi juga orang-orang di sekitarku. Kenapa seperti itu? Yesus menyadari bahwa pasti akan banyak terjadi pertentangan di dalamnya. Akan banyak terjadi pertentangan ketika mengikuti Dia. Dan kita lihat pola kalimatnya. Yesus mengawalinya dengan mengatakan, jika kamu bla 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 bla, ia akan bla 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 aku. Ini menandakan bahwa pentingnya peran keluarga dalam mengikuti Yesus. Mereka harus saling mendukung satu sama lain. Dan ini juga perlu mendapat perhatian kita sebagai warga jemaat dan dalam kehidupan berjemaat. Terkadang ada anggota keluarga kita yang lagi giat dalam pelayanan, tapi ada anggota keluarga yang berkata, gak usahlah kamu ikut ke gereja, gak penting, ke Tanah Tinggi itu jauh. Rumah kita di Bekasi, rumah kita di Depok, rumah kita nggak di dekat Tanah Tinggi, nggak usahlah kita ke gereja. Mending di rumah diam, santai, nggak keluar ongkos. Tapi Yesus mau mengatakan ketika kita mengikutnya, yuk kita sama-sama, kita bareng-bareng, membantu, mendukung satu sama lain. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, mengikut Tuhan bukan hanya masalah diri kita, tetapi masalah juga dengan keluarga kita. Mereka yang akan menjadi sistem pendukung bagi kita, dan mereka yang akan selalu menopang kita dimanapun kita berada, baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan, maupun dalam segala hal. Dan membahas mengenai sebuah dukungan, ada sebuah lagu yang menurut saya cukup menarik. Ini lagu yang mungkin sering kita nyanyikan ketika masih sekolah minggu. Lagunya mungkin seperti ini, Bapak Ibu familiar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Like that. Lagu ini mungkin di satu sisi memberikan kita kekuatan. Aku sudah memutuskan untuk mengikuti Yesus. Tidak ada jalan memutar balik. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lagu ini memiliki kisah yang sangat memilukan dan menyedihkan. Lagu ini berawal dari sebuah desa kecil yang dahulunya mulai masuk dan merambah kekristenan di dalamnya. Dan di desa ini ada sebuah keluarga, satu keluarga yang akhirnya memutuskan untuk
mengikut Yesus. Dan mereka adalah satu-satunya keluarga di desa itu yang menjadi Kristen. Dan kampung itu masih pada agama yang sebelumnya, masih menyembah dewa-dewa. Dan pada satu ketika keluarga ini ketahuan oleh masyarakat desa. Dan akhirnya kepala desa memanggil mereka dan hendak menghukum mati mereka semua karena kepercayaan mereka yang berbeda. Dan akhirnya seluruh keluarga itu ditarik keluar. Meskipun pada akhirnya mereka tetap mengikuti Yesus dan mati, tetapi ada sebuah hal yang menarik. Ada perkataan yang menarik sebelum mereka dieksekusi. Yang pertama, si kepala suku bertanya kepada anaknya ketika dia berkata, maukah kamu meninggalkan Yesus? Lalu si anak itu berkata, I have decided to follow Jesus. No turning back. Dengan imannya dia mengatakan itu, dan kepala desanya, kepala sukunya yang sedang kesal akhirnya memotong kepala anaknya. Maaf terdengar terkesan menyeramkan, tapi ya itulah yang terjadi. Lalu ibunya juga ditanya hal yang sama. Lalu si ibu ini berkata, though none go with me, I still follow Jesus. No turning back. Masih dengan iman yang sama, dan akhirnya si kepala suku ini melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan kepada anaknya. Dan akhirnya kepada ayahnya, si kepala suku bertanya hal yang sama, dan akhirnya kepala keluarga ini berkata, the cross before me, the world behind me, no turning back. Salib di depan dan dunia di belakang, tidak ada untuk jalan memutar balik lagi. Dan akhirnya sekeluarga meninggal dihukum. Perkataan dari keluarga itu membuat kepala suku terngiang dan akhirnya mencari tahu Yesus siapa dia, dan dia memutuskan untuk mempelajarinya, dan akhirnya dia mendeklarasikan dirinya untuk mengikuti Yesus. Ada sebuah hal yang menarik dari keluarga ini sebenarnya. Keluarga ini memutuskan untuk mengikuti Yesus, dan mereka mendukung satu sama lain. Coba bayangkan, misalnya bapak ibu lagi dalam keadaan kayak gitu, dan mereka gak saling mendukung. Misalnya pertama anaknya ditanya kepala sukunya, maukah kamu meninggalkan Yesus? Lalu karena keluarga itu tidak saling mendukung, anak itu berkata, kenapa saya yang dihukum? Hukum saja papa saya, dia yang memutuskan kami untuk mengikuti Yesus. Lalu bapaknya kan bingung nih, nanya, cari-cari alasan. Dia bilang, kenapa saya? Salahkan istri saya, kenapa dia tidak mengingatkan saya? Lalu si istri jawab karena takut, loh kenapa jadi saya? Papalah seharusnya sebagai kepala keluarga. Lalu kepala keluarganya, papanya bilang ayahnya, lah anak kita juga diem-diem aja. Yang terjadi justru pertikaian. Tidak ada saling mendukung, tidak ada saling mensupport satu sama lain. Dan inilah yang dibutuhkan ketika kita hendak mengikuti Yesus. Konsekuensinya kita udah tahu, apa yang akan terjadi kita sudah tahu. Masalahnya sekarang adalah maukah kita mendukung satu sama lain. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, masih dalam masa new normal dan bercermin pada kisah yang sebelumnya mengenai kisah keluarga ini, dan dalam mempersiapkan majelis jemaat yang baru, saya yakin Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang sedang menyaksikan video ini, yang masih berpikir, saya berharap Bapak Ibu bisa untuk merenungkan kembali. Jika memang masih belum bersedia, coba kita renungkan kembali bersama. Dan ketika minggu lalu saya berbicara bagaimana regenerasi pelayanan ini harus terus dilakukan, harus tetap dijaga. Dan kali ini saya mencoba mengajak Bapak Ibu berefleksi
dalam satu keluarga untuk menghayati panggilannya. Mari kita mendukung satu sama lain. Mari kita sama-sama saling menjaga satu sama lain, bahkan dalam keadaan sulit sekalipun. Karena dalam pelayanan, jika kita tidak saling mendukung bukan hanya gereja mendukung pelayanan, tapi keluarga kita. Bagaimana orang-orang di dalamnya, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita mendukung kita dalam setiap pelayanan, itu akan menjadi hal yang sangat penting. Mungkin dari antara kita masih berpikir, oh iya saya mau jadi majelis atau saya mau ngambil bagian dalam gereja, tapi nggak boleh. Tapi saya bisa apa? Atau enggak, saya masih berpikir mungkin Bapak Ibu yang sudah memiliki keluarga bisa berbincang-bincang kira-kira gimana ya saya, anak-anak, saya bisa nggak ya? Dan disinilah keluarga fungsinya menguatkan. Kembali lagi, tidak ada paksaan, tapi dalam mempersiapkan diri sebagai pelayan, kita diajak untuk saling mendukung di dalam satu keluarga. Dan jangan sampai pelayanan kita justru akan merusak keluarga kita. Jangan sampai gara-gara bapaknya atau ibunya atau anaknya asik di gereja dan orang tuanya gak mendukung, yang ada malah berantem. Gak enak kan di rumah diem-dieman sama pasangan, sama keluarga. Karena kita harus saling mendukung satu sama lain. Dan dari bacaan minggu lalu dan sekarang, saya mengajak kita untuk berefleksi. Ketika Tuhan sudah memanggil kita, berarti Dia tidak hanya memanggil kita, memanggil saya secara personal, memanggil Bapak Ibu secara personal, tapi Dia juga memanggil kita sebagai satu keluarga. Baik saya sebagai anak, saya sebagai kepala keluarga, saya sebagai istri, saya sebagai anak. Yesus tidak hanya memanggil personal, tapi juga keluarga dan mempersiapkan segala sesuatunya. Karena Yesus mengetahui mengikutnya bukanlah hal perkara mudah. Akan banyak jalan yang terjal di depan kita. Oleh sebab itu Yesus mempersiapkan tidak hanya bagi diri kita, tapi juga Yesus mempersiapkan segenap support system kita, keluarga kita, dimanapun mereka berada. Dibutuhkan dukungan, dorongan, dan juga rasa ingin saling membantu, baik dalam pelayanan maupun dalam kehidupan kita masing-masing. Selamat menjadi keluarga dan pribadi yang siap melayani dan saling mendukung dalam dunia pelayanan, baik dalam pekerjaan, pelayanan maupun dalam keluarga kita. Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama dengan seluruh gereja dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan. Ajarkan kami untuk dapat saling mendukung ketika kami dipanggil dan memutuskan untuk mengikut jalan-Mu. Ajarlah kami juga agar dapat setia mengikut jalan-Mu dimanapun kami berada. Pada hari ini kami berdoa untuk orang terkasih kami, terkhusus untuk mereka yang sedang sakit dan dalam keadaan pemulihan. Kami berdoa untuk Oma Nyirosita, Ibu Hira Sabarti Aceh, dan juga Ibu Farida Baidan, serta orang terkasih kami yang mungkin dalam keadaan sakit dan tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Engkau yang berikan kesembuhan kepada mereka. Berkati setiap perawatan yang dilakukan dan dijalani oleh orang terkasih kami. Dan seluruh kesehatan mereka kami serahkan, seluruhnya hanya di dalam-Mu. Dan kali ini juga kami bersyukur Tuhan untuk rekan kami yang berulang tahun, untuk Opa Yopi Rasman, untuk anak Farel Runggu Bintang Nenggolan, untuk Bapak Hari Arthur Tehubi Julu, serta Saudara Sergi Valianto. Engkau yang berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, baik dalam pekerjaan, di rumah, maupun di dalam pelayanan. Dan kiranya kasih karunia-Mu terus melindungi dan menjaga mereka. Dan kami berdoa juga ya Tuhan, untuk kesiapan menyambut new normal, terkhusus dalam ibadah di GKP Betani Tanah Tinggi. Engkau yang mau memberkati dalam setiap persiapan yang dilakukan, baik dari majelis jemaat, jemaat yang terlibat, hingga kami yang akan hadir. Engkau lindungi kami dari segala sakit penyakit, agar kami dapat penuh dengan sukacita dan penuh dengan kesiapan menyambut ibadah kami. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang mencari pekerjaan, ataupun pekerjaan kami yang hilang akibat pandemik ini. Kiranya Engkau mau memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kali ini juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami di tengah pandemik ini dan seluruh dunia. Kami berdoa untuk pemerintah yang mengambil keputusan, agar apa yang mereka putuskan dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Dan kami juga berdoa untuk setiap dokter dan perawat yang sekuat tenaga memberikan perawatan bagi pasien. Berikan mereka kekuatan hanya di dalam Engkau untuk menjalani tugas yang mereka emban. Dan teruntuk warga negara Indonesia, berikanlah kami kesadaran untuk dapat saling menjaga satu sama lain, agar pandemik ini dapat berlalu. Dan pada hari ini kami akan berdoa secara pribadi dimanapun kami berada. Bapak Ibu Saudara sekalian dipersilakan untuk berdoa pribadi, baik bersama keluarga ataupun sendiri.
Dan seluruh doa ini kami naikkan dan kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan pada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita kumpulkan persembahan kita. Dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan, marilah kita memberikan persembahan sebagai rasa syukur atas penyertaan kasih Tuhan. Namun sebelum itu, dengarlah nats yang melandasi persembahan kita yang diambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287B. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan kekal. Muliakan Allah-Mu yang tiada terbandingi, Sang Bapa Anak Roh di tahta Maha Tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah sekarang dan terus selama-lamanya. Mari kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia dan berkat yang sudah kami terima di dalam kehidupan kami. Sedikit dari berkat itu telah kami kumpulkan dalam persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati agar dapat berguna untuk pengembangan pelayanan-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan juga berkati yang masih ada pada kami, sehingga kami dapat berbagi berkat bagi sesama kami. Terimalah persembahan syukur kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kini kembalilah dalam hidup kita dan jalanilah hidup ini dengan penuh pengharapan dan sukacita hanya kepada Allah. Kita sambut dari pelengkap Kidung Jemaat 264. Apalah hati ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela jutaan syukur. Apalah hati ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah
sejat, jadikanlah persembahan. Ibadah sejat, dikasihilah bersamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadahmu bagi Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus kiranya melimpahi kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah mendatang. Setiap aku bersekutu dengan Engkau ya pemimpin besar, karena penuh kasih sayang padamu, kami sedikit pun tidak gentar. Angkat sembahyang, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat sembahyang, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta